Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kalian sudah siap kan untuk menghadapi ujian utama? Nah, hari ini Ibu Guru akan menyampaikan analisa soal dari soal-soal tryout yang kemarin sudah kalian kerjakan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah jawaban kalian kemarin itu dianalisa. Pada nomor berapakah kalian yang paling banyak tidak bisa menjawab. Nah, hari ini Bu Guru akan membahas beberapa soal yang tergolong kategori susah ya. Jadi, soal-soal yang akan kita bahas hari ini adalah soal-soal yang sebagian besar kalian kesulitan atau tidak bisa menjawab dengan betul. Kita mulai ya anak-anak. Nomor 1. Untuk soal yang tergolong susah yaitu soal nomor 8. Seperti yang kalian ketahui dari tryout 1 dan tryout 2 kemarin, soalnya hampir-hampir sama ya, nomor 1 sampai dengan yang terakhir itu membahas hampir sama. Nah, untuk soal nomor 8, kalian kesulitan dalam menjawabnya, yaitu materi tentang jenis-jenis karangan. Jenis-jenis karangan itu ada beberapa. Yang pertama, ada karangan narasi. Karangan narasi disusun secara kronologis, berisi cerita atau peristiwa yang disusun berdasarkan urutan waktu. Jadi ketika anak-anak menemukan soal yang dari awal kemudian menceritakan secara kronologis, berisi urutan waktu, sampai di akhir paragraf nanti susunannya secara berurutan atau secara berkronologis. Itulah yang disebut dengan karangan narasi. Contoh, Ani setiap pagi bangun pukul 5. Kemudian ia mandi dan mempersiapkan sarapan untuk dia sarapan pagi hari. Kemudian pukul 6 dia bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah. Lalu pukul 6:30 ia sudah sampai di sekolah. Nah, jadi itu tadi berurutan ya, ada waktunya. Itulah yang disebut dengan karangan narasi. Kemudian yang kedua ada karangan eksposisi, yaitu karangan yang berisi paparan yang memberikan data atau keterangan sebagai penjelas. Suatu karangan disebut eksposisi jika karangan tersebut berisi tentang uraian atau pemaparan terhadap suatu hal atau objek. Jadi, jika karangan itu ada datanya, ada keterangan sebagai penjelas, itu disebut dengan karangan eksposisi. Misal contohnya, pada tahun 2015 diperoleh data jumlah penduduk Indonesia sekian ribu jiwa. Nah, itulah kan ada datanya. Itu disebut dengan disebut dengan karangan eksposisi. Lalu ada karangan persuasi, berisi himbauan atau ajakan kepada pembaca. Misal, karangan tentang ayo buang sampah pada tempatnya, ayo menjaga lingkungan. Itu adalah karangan persuasi karena berisi ajakan kepada pembaca. Lalu ada karangan argumentasi. Karangan ini memberikan alasan untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat atau gagasan. Cirinya berisi alasan atau pendapat penulis. Karangan argumentasi bertujuan untuk mempengaruhi pembaca agar menyetujui gagasan si pengarang. Nah, ini hampir sama dengan persuasi ya, mengajak. Tetapi pada argumentasi ini diberikan alasannya. Kenapa kamu harus menyetujui ini? Begitu. Itu disebut dengan karangan argumentasi. Kemudian yang terakhir ada karangan deskripsi. Penggambaran terhadap suatu objek sejelas mungkin sehingga pembaca seolah-olah ikut melihat, mendengar, dan merasakan apa yang dilukiskan atau yang dituliskan oleh penulis. Itulah karangan deskripsi. Contoh dari karangan deskripsi adalah ketika seorang penulis mendeskripsikan saat dia berlibur ke pantai. Di pantai ada banyak orang. Saat aku ke sana ada
orang yang bersama keluarganya. Lalu di pantai ada yang berjualan makanan, souvenir, dan lain-lain. Jadi dia mendeskripsikan liburan ke pantai. Jadi seolah-olah pembacanya itu ikut melihat, mendengar, dan merasakan. Nah, pada soal tryout kemarin, nomor 8, soalnya adalah seperti ini. Ternyata badai ekonomi membuat beberapa wilayah negeri ini bergolak. Efek domino lepasnya Timur-Timur tampak makin menggejala. Di sana-sini muncul wacana tentang kemerdekaan wilayah. Dengan demikian, negeri ini menghadapi bahaya yang maha hebat, yakni disintegrasi. Contoh teks di atas adalah teks apa? Anak-anak, kalian amati, kalian cermati, kalian baca berulang-ulang. Jika kalian bingung, kalian baca berulang-ulang sampai kalian menemukan maksudnya teks ini itu apa. Nah, pada nomor 8 ini penulis ingin menyampaikan kepada pembaca bahwa negeri ini itu sedang menghadapi bahaya yang maha hebat, yaitu disintegrasi. Loh, kenapa kok berbahaya? Karena di sana-sini muncul wacana tentang kemerdekaan wilayah. Nah, jadi penulis ini menyampaikan alasannya, kenapa kok bahayanya maha hebat, karena di sana-sini muncul wacana tentang kemerdekaan wilayah. Jadi penulis ini menyampaikan alasannya mengapa berbahaya. Coba anak-anak ingat tadi yang menyampaikan alasannya itu berarti teks apa? Ya, teks argumentasi berisi tentang alasan si penulis itu. Ya. Kita lanjut ke nomor 9. Nomor 9 ini juga tergolong soal yang susah. Nomor 9 tentang prediksi kejadian. Jadi misal kemarin ada soal cerita, itu kalian diminta untuk memprediksi kejadiannya, kejadian selanjutnya. Gunakan hukum sebab akibat, ya. Jadi sesuatu terjadi itu pasti ada sebabnya. Pasti itu adalah akibat dari sesuatu. Nah, kalian gunakan hukum sebab akibat. Langkahnya, yang pertama adalah kalian bacalah dengan seksama. Kalian baca dengan seksama, konsentrasi, fokus. Kemudian pahami masalahnya. Masalahnya itu apa toh? Yaitu dengan kata lain mencari ide pokoknya. Jika kalian sudah mencari ide pokoknya atau masalah yang dibahas, kalian tentukan prediksi yang sesuai dengan masalah tersebut. Kira-kira kejadian selanjutnya itu bagaimana? Dan prediksinya harus masuk akal. Kita langsung ke soal. Penduduk Indonesia menggunakan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhannya. Laut Indonesia menghasilkan ikan berlimpah. Tanah yang subur menghasilkan padi, jagung, serta tanaman lain yang bermanfaat. Penggunaan sumber daya alam tersebut harus bijaksana. Prediksi kejadian jika penggunaan sumber daya alam yang berlebihan adalah dapat mempengaruhi. Nah, di akhir tadi kan ditegaskan bahwa penggunaan sumber daya alam itu harus bijaksana. Nah, di soal ditanyakan bagaimana dampaknya atau prediksi kejadiannya jika penggunaan sumber daya alam itu berlebihan. Kita lihat dengan seksama dari kalimat pertama di awal paragraf. Penduduk Indonesia menggunakan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi, penggunaan sumber daya alam ini berhubungan dengan kebutuhan manusia. Kalian cari di pilihan mana yang berhubungan dengan kebutuhan manusia. A. Pendapatan tidak ya. B. Lingkungan tidak juga. C. Kebutuhan hidup ya bisa jadi. D. Kesehatan tidak ya, tidak dibahas tentang kesehatan ya. Jadi sudah jelas jawabannya adalah yang C, karena berhubungan dengan kebutuhan hidup penduduk atau kebutuhan hidup manusia. Jadi kalian mengulik, mencari-cari dari paragrafnya. Kalian hubung-hubungkan seperti itu, mencari prediksi kejadian.
Nomor selanjutnya adalah nomor 10, yaitu mencari persamaan atau perbedaan kedua teks. Untuk membandingkan kedua teks, kalian dapat melakukan dengan membaca teks secara keseluruhan dan berulang-ulang. Lalu temukan kata kuncinya. Ya, jadi kuncinya mengerjakan bahasa Indonesia itu, kalian bisa membaca teks secara keseluruhan, berulang-ulang. Jika kalian belum paham maksudnya, kalian ulangi lagi. Pasti jawabannya itu ada di dalam teks tersebut. Jadi asalkan kalian fokus, konsentrasi, pasti kalian bisa mengerjakan. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Rafa mempersiapkan diri menghadapi ujian sekolah. Ia belajar secara rutin mulai pukul 19 dan baru berhenti belajar saat pukul 21.30. Rafa sangat ingin lulus dengan nilai memuaskan, sehingga diterima di SMP favorit. Sedangkan bunyi teks 2 adalah Rido duduk di kelas 5 dan termasuk anak yang tidak pandai. Meskipun begitu, ia tidak rendah diri. Ia selalu bertanya jika ada kesulitan. Setiap ada tugas, ia berusaha mendapatkan nilai terbaik. Rido ingin ibunya merasa bangga. Nah, kalian secara garis besar sudah bisa memahami kedua teks di soal ya. Sekarang kita ke soal persamaan kedua teks. Yang A, ketekunan belajar agar lulus. Coba kalian amati, teliti kedua teks tersebut. Apakah Rafa dan Rido itu belajar agar lulus? Tentu saja salah ya, karena Rido itu masih duduk di kelas 5. Dia belum akan lulus. Jadi jawaban A itu salah. Lalu yang kedua, kasih sayang anak kepada ibu. Kalian lihat yang menyebutkan sosok ibu itu hanya di teks 2. Sedangkan di teks 1 tidak disebutkan. Jadi yang B salah. Yang C, semangat belajar untuk meraih nilai tinggi. Betul? Ya, betul. Rafa ingin mendapatkan nilai tinggi agar diterima di SMP favorit. Sedangkan Rido mendapatkan nilai terbaik agar ibunya bangga. Bisa jadi ya yang C ini. Lalu D, kerja keras agar naik kelas. Tentu saja salah, karena teks 1, Rafa itu menghadapi ujian sekolah agar lulus. Sedangkan Rido agar ibunya bangga, atau bisa dengan kata lain naik kelas. Jadi yang D salah ya. Sehingga jawabannya adalah yang C. Lalu soal nomor 18, mencari konflik cerita. Konflik itu bisa saja disebut dengan masalah atau puncak masalah. Jadi cara mengerjakannya, kalian carilah masalah yang dibahas di dalam cerita atau puncak masalah. Biasanya dialami oleh tokoh utama. Jadi jika kalian perhatikan, cerita itu pasti memiliki konflik atau puncak masalah. Contohnya, Aling sudah pagi Jakarta. Nanti dia terbang naik pesawat pukul 9. Ia harus menemani bibinya yang hidup sendiri. Aku tertegun putus asa. Rasanya tak percaya. Semangatku terkulai lumpuh. Aku terdiam dan menunduk mengheningkan cipta. Kalian cari konflik cerita yang dibahas di sini apa? Kalian pahami paragrafnya. Di sana disebutkan putus asa, tak percaya. Kemudian semangatnya lumpuh, terdiam dan menunduk. Di situ berarti bersedih, suasana bersedih. Yang mana yang tepat? Yaitu yang A, tokoh aku merasa kehilangan karena akan ditinggal Aling tadi pergi ke Jakarta. Begitu ya. Lalu soal nomor 31 melengkapi pidato. Ingat, struktur pidato itu harus urut, yaitu ada pembuka, isi, dan penutup. Jadi ketika kalian diminta melengkapi, ingatlah struktur pidato tersebut, yaitu harus pembuka, isi, dan penutup, harus urut. Kemudian hubungkan dengan paragraf selanjutnya.
hubungkan dengan paragraf sebelumnya. Pasti ada kata kunci yang saling berhubungan. Contoh soalnya, hadirin yang berbahagia, pada tanggal 10 November nanti kita akan memperingati Hari Pahlawan. Kita harus selalu ingat perjuangan pahlawan yang berkorban demi bangsa dan negara. Sekarang kita tidak terjajah fisik, tapi terjajah mental. Titik-titik. Dengan mentalitas yang kuat, Indonesia akan jadi negara maju dan disegani dunia. Soalnya kalimat untuk melengkapi pidato adalah kalian cari kata yang berhubungan atau saling terhubung. Ada sebelum titik-titik itu ada kata mental. Lalu setelah titik-titik ada kata mentalitas. Jadi kalian cari kata-kata yang mengandung mental atau mentalitas, yaitu yang A. Lalu sudah kalian temukan, kalian coba isikan ke titik-titik, cocok tidak. Sekarang kita tidak terjajah fisik, tapi terjajah mental. Marilah kita membangun mentalitas negara kita. Dengan mentalitas yang kuat, Indonesia akan jadi negara maju dan disegani dunia. Cocok ya? Cocok. Dari A, B, C, D yang paling cocok itu adalah A. Jadi kalian cari kata-kata yang terhubung. Lalu ada nomor 35. Kata baku dan tidak baku. Bacalah teks secara keseluruhan dan rasakan adalah kata-kata yang tidak cocok atau kurang didengarnya itu kurang enak. Contoh soalnya berikut. Keadaan Kali Ciliwung yang membagi kota Jakarta sangat memprihatinkan. Kondisi air kehitam-hitaman dan banyak sampah yang ada di permukaan air. Tercemarnya air sungai karena perilaku masyarakat menaruh sampah ke sungai. Kira-kira kata mana ya yang terdengarnya itu tidak pas? Coba kita dari A. Kondisi. Kondisi sudah cocok ya. Kondisi air, jadi keadaan airnya. Kemudian perilaku masyarakat. Cocok, perilaku itu tingkah laku. Lalu B. Membagi. Membagi kota. Kota kok dibagi? Itu terdengarnya tidak cocok. Yang benar itu Kali Ciliwung yang membelah, itu bisa membelah kota Jakarta, tidak membagi ya. Lalu ada kondisi, kondisi tadi sudah betul, berarti bukan B. Lalu C, membagi, membagi tadi kurang tepat ya. Kemudian menaruh, menaruh sampah, terdengarnya cocok tidak ya? Tidak, jadi jawabannya adalah yang C. Selanjutnya nomor 36 tentang penggunaan tanda baca. Kita langsung ke contoh soalnya tentang penggunaan tanda titik 2. Ibu membeli buah-buahan seperti apel, melon, dan jeruk. Kesalahan tanda baca adalah yang sebelah mana? A. Tanda koma sebelum seperti. Itu sudah cocok ya. Jika kalian ingin menuliskan seperti, itu depannya diberikan tanda koma. Lalu B, tanda titik 2 setelah seperti. Salah tidak ya? Coba kita tinggal dulu. Yang C, tanda koma sebelum dan. Itu sudah benar, karena apel, melon, dan jeruk itu berkelompok. Maksudnya dia juga berbeda jenisnya, jadi diberikan koma. Lalu D, tanda titik di akhir kalimat. Ini sudah jelas, sudah betul. Karena di akhir kalimat itu harus diakhiri dengan tanda titik. Jadi bisa jadi jawabannya tadi yang B ya. Kita amati penjelasan berikut. Jika kalian ingin menggunakan kata seperti, harusnya tidak pakai tanda titik 2. Harusnya menjadi ibu membeli buah-buahan. Kalau kalian ingin menggunakan titik 2, sepertinya harus dihilangkan. Ya, jika pakai titik 2, kalimatnya menjadi ibu membeli buah-buahan.
langsung titik 2, tidak usah pakai seperti. Titik 2, apel, melon, dan jeruk. Jika kalian ingin menggunakan seperti, itu titik 2-nya harusnya dihapuskan. Jadi ibu membeli buah-buahan, koma, seperti apel, koma, melon, koma, dan jeruk. Jadi pilihlah salah satu saja, menggunakan seperti atau menggunakan titik 2. Tidak bisa digunakan dua-duanya. Nah, itulah anak-anak beberapa nomor yang tergolong susah. Jadi anak-anak lebih fokuskan, lebih banyak berlatih soal-soal tentang tadi yang sudah dibahas oleh Bu Guru ya. Semoga bermanfaat bagi kalian dan kalian bisa sukses dalam mengerjakan ujian sekolah besok. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.